Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Firman Allah, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Alam Nasyirah 1, yakni kami telah melapangkan dadamu. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa kami telah menjadikannya bercahaya dan luas lagi lapang. Semakna dengan apa yang telah disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Al-An'am 125. Dan sebagaimana Allah telah melapangkan dada Rasulullah SAW, demikian pula Allah telah menjadikan syariatnya luas, lapang, toleran, lagi mudah, tiada kesulitan dan tiada beban serta tiada kesempitan padanya. Menurut pendapat lain yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Alam Nasyirah 1, yakni Allah telah melapangkan dadanya di malam Isra, sebagaimana yang telah disebutkan dahulu, melalui riwayat Malik ibnu Sa'sa'ah. Imam Turmuzi telah mengetengahkannya dalam tafsir ayat ini. Dan jika memang hal itu terjadi di malam Isra sebagaimana yang telah disebutkan di dalam riwayat Malik ibnu Sa'sa'ah, maka pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan pendapat di atas. Karena sesungguhnya akibat dari pengaruh yang dilakukan terhadap dada beliau di malam Isra, terjadi pula pengaruh yang sama setelah dilapangkan oleh Allah secara maknawi. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Abdullah ibnu Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abdurrahim alias Abu Yahya al-Bazzar, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Mu'az ibnu Muhammad ibnu Ubay ibnu Ka'b, telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad ibnu Mu'az, dari Muhammad dari Ubay ibnu Ka'b, bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling berani menanyakan kepada Rasulullah tentang berbagai masalah yang tidak ada seorang pun berani menanyakannya kepada beliau SAW selain dia. Maka Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang mula-mula engkau lihat dari urusan kenabian ini? Rasulullah duduk tegak dan menjawab, sesungguhnya engkau telah menanyakan hal yang berbobot, hai Abu Hurairah. Sesungguhnya ketika usiaku menginjak 10 tahun lebih beberapa bulan, aku berada di padang Sahara. Tiba-tiba aku mendengar pembicaraan di atas kepalaku, dan ternyata ada seorang laki-laki yang berbicara kepada laki-laki lainnya. Apakah orang ini adalah dia? Maka keduanya datang, menyambutku dengan penampilan, wajah yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya, dan sama sekali belum pernah pula aku melihat arwah seperti itu sebelumnya, dan belum pernah pula aku melihat pakaian yang dikenakannya pernah dikenakan oleh seseorang. Keduanya datang kepadaku dengan jalan kaki, hingga masing-masing dari keduanya memegang kedua lenganku, tetapi anehnya aku tidak merasa sentuhan tangan keduanya. Salah seorang berkata kepada yang lainnya, rebahkanlah dia. Lalu keduanya merebahkan diriku tanpa paksa dan tanpa sulit. Kemudian salah seorangnya berkata kepada yang lainnya, belahlah dadanya. Maka salah seorangnya menurut penglihatanku membelah dadaku tanpa ada darah yang mengalir dan tanpa rasa sakit. Lalu berkata kepada yang membelahku, keluarkanlah iri hati dan dengki. Lalu ia mengeluarkan sesuatu yang bentuknya seperti segumpal darah. Kemudian ia membuangnya jauh-jauh, dan berkata lagi ia kepada orang yang membelahku, masukkanlah lemah lembut dan kasih sayang. Maka tiba-tiba kulihat sesuatu, sebesar apa yang baru dikeluarkan, bentuknya mengilap seperti perak, dimasukkan ke dalam dadaku. Kemudian ia mengguncangkan jempol kakiku yang sebelah kanan, dan berkata, kembalikanlah ke semula dalam keadaan utuh. Maka, setelah itu aku pulang dengan berlari, dan terasa dadaku dipenuhi oleh perasaan lembut terhadap anak kecil, dan kasih sayang kepada orang dewasa. Firman Allah, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Alam Nasyirah 2, semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Al-Fath 2, adapun firman Allah yang memberatkan punggungmu. Alam Nasyirah 3, Al-Inqad artinya suara, tulang punggung bila memikul beban berat. Dan bukan hanya seorang dari kalangan ulama, salaf mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, yang memberatkan punggungmu. Alam Nasyirah 3 yakni membebanimu dengan beban yang berat. Dan mengenai firman selanjutnya, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu,
Alam Nashrah. 4 Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah, tidaklah aku disebut melainkan namamu, disebut pula bersamaku, yaitu dalam kalimah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Qatadah mengatakan bahwa Allah meninggikan, mengangkat, sebutan namanya di dunia dan di akhirat, maka tiada seorang khatib pun, tiada seorang yang membaca syahadat pun, dan tiada orang yang salat pun melainkan mengucapkannya, yaitu kalimah aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Amr ibnul Haris, dari Darij, dari Abul Haisam, dari Abu Sa'id, dari Rasulullah bahwa beliau pernah bersabda, Jibril datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu pernah berfirman, tahukah kamu bagaimana aku meninggikan sebutan namamu? Jibril menjawab, Allah lebih mengetahui. Allah berfirman, apabila namaku disebut, maka disebut pula namamu bersamaku. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Yunus dari Abdul A'la dengan sanad yang sama. Abu Ya'la meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Lahya. Dari Darij. Alam Nashrah. 5:6. Allah menceritakan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian berita ini diulanginya lagi. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Gailan, telah menceritakan kepada kami Hamid ibnu Hamad ibnu Abu Khuwar alias Abu Jahm, telah menceritakan kepada kami Aiz ibnu Shuraih yang mengatakan bahwa Anas ibnu Malik pernah menceritakan bahwa Nabi duduk dan di hadapannya terdapat sebuah batu, maka beliau bersabda, seandainya kesulitan datang, lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan masuk ke dalamnya, lalu mengusirnya. Dan Allah menurunkan firman-Nya, karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Alam Nashrah 5:6. Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Musnadnya, dari Muhammad ibnu Ma'mar, dari Humaid ibnu Hammad dengan sanad yang sama, yang lafaznya seperti berikut. Seandainya kesulitan datang, lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan mengusirnya. Kemudian Nabi membacakan firman-Nya, karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Alam Nasirah, 5:6. Al-Bazzar mengatakan bahwa kami tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan dari Anas kecuali oleh Aiz ibnu Shuraih. Menurut hemat kami, Abu Hatim Ar-Razi telah mengatakan sehubungan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aiz, bahwa dia berpredikat lemah. Tetapi Syu'bah telah meriwayatkannya dari Muawiyah ibnu Qurra, dari seorang lelaki dari Abdullah ibnu Mas'ud secara mauquf, dan Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami. Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Sabah telah menceritakan kepada kami. Abu Qatn telah menceritakan kepada kami Al-Mubarak ibnu Fudalah, dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa mereka, para sahabat, mengatakan bahwa satu, kesulitan tidak dapat mengalahkan dua. Kemudahan. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Saur, dari Ma'mar, dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa di suatu hari, Nabi keluar dalam keadaan senang dan riang seraya tersenyum, lalu bersabda, satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan, satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui hadis, Auf al-Arabi dan Yunus ibnu Ubaid dari Al-Hasan secara mursal. Sa'id telah meriwayatkan dari Qatadah, bahwa telah diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya dengan ayat ini. Lalu beliau bersabda, Mujahid telah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini bahwa apabila kamu telah merampungkan urusan duniamu, lalu kamu berdiri untuk salat, maka kerjakanlah salatmu dengan sungguh dengan menghadap kepada Tuhanmu. Dalam riwayat lain yang bersumber dari Qatadah disebutkan pula bahwa apabila berdiri untuk salat, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk keperluanmu. Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, bahwa apabila engkau telah mengerjakan salat-salat fardumu, maka kerjakanlah qiyamul lail dengan sungguh-sungguh. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Iyad hal yang semisal dengan pendapat Ibnu Mas'ud, menurut riwayat lain,
yang bersumber dari Ibnu Mas'ud sehubungan dengan makna firman. Ya, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah. Hendaknya kamu berharap Alam Nashrah 78, yakni sesudah engkau selesaikan salatmu, sedangkan engkau masih dalam keadaan duduk. Ali Ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Alam Nashrah 7 yaitu dalam berdoa. Zaid ibnu Aslam dan Ad-Dahhak telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya. Maka apabila kamu telah selesai, Alam Nashrah, itu maksudnya dari melakukan jihad, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Alam Nashrah 7. Yakni kerjakanlah ibadah dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Alam Nashrah 8. As-Sawri mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah, jadikanlah niatmu dan harapanmu hanya tertuju kepada Allah semata. Demikianlah akhir tafsir surat Alam Nashrah dengan memanjatkan puji dan syukur atas segala karunia-Nya,